Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mahasiswi di Kota Makassar menangis histeris di tengah jalan usai dibegal. Selain ponsel, data skripsi ikut raib. Seekor sapi jantan berbobot hampir 200 kg lepas dan mengamuk di area lahan kosong di Kota Makassar. Ribuan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Pinrang menggelar tarian Padupa untuk memecahkan rekor muri. Seorang perempuan nyaris diamuk massa usai mencoba mencuri perhiasan emas di salah satu kios di Pasar Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap. Saat mencuri, terduga pelaku menukar emas imitasi dengan emas asli. Norma, 45 tahun warga Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo ini tertangkap basah saat hendak mencuri perhiasan emas di Pasar Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap. Warga yang kesal pun sempat berusaha menghakiminya. Beruntung polisi datang ke lokasi dan membawa terduga pelaku. Saat mencuri, perempuan ini menukar gelang emas palsu dengan gelang emas asli untuk dicuri. Ya, karena itu ditemukan oleh warga, sehingga warga yang ada di seputaran pasar yang ada di sana melihat perilaku daripada terduga pelaku, kemudian mereka mengamankan pelaku dan kemudian komunikasi dengan pihak kepolisian yang ada di sana, polsek terutama, sehingga dibawa ke polsek bersama dengan anggota hadir di lokasi tempat kejadian untuk mengamankan terduga pelaku, termasuk juga barang buktinya untuk diamankan dan dilakukan proses hukum. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Seorang mahasiswi di Kota Makassar dibegal oleh 2 orang saat melintas di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalarea. Mirisnya, korban kehilangan ponsel yang berisikan file skripsi sebagai syarat kelulusan. Polisi pun telah membekuk kedua pelaku di rumahnya. Barang bisa dicari. Itu dengar ya. Kalau nyawa taruhannya itu masuk ke dalam. Capek kak menyusun skripsi ku kakak. Kalau ATM ku, kalau HP tak bisa jadi yang dicari. Mahasiswi ini menangis histeris saat ponselnya raib dibegal ketika melintas di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamanlarea, Kota Makassar 12 Juni lalu. Korban menangis karena di dalam ponselnya ada file skripsi untuk syarat kelulusan. Tak berselang lama, tim Resmo Polsek Tamanlarea, Kota Makassar membekuk 2 orang pelaku. Seorang pelaku ditangkap di rumahnya di Jalan Lantebung, Kecamatan Tamanlarea, Kota Makassar. Pelaku syukur ditangkap saat bersembunyi di dalam kamar mandi. Polisi menyita 11 senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban dan sebuah ponsel yang diduga milik korban. Besi. Coba senter. Ini punya. Siapa mau? Dasar. Tunduk. Iya. Polisi juga membekuk pelaku lainnya, Asrul, di rumahnya di Kota Makassar. Akibat pencurian dengan kekerasan ini, korban kehilangan sebuah ponsel, sejumlah uang tunai, serta dokumen skripsi. Berawal pada saat korban mengendarai sepeda motor bersama temannya berboncengan, kemudian tiba-tiba pelaku datang untuk melakukan memepet kendaraan, kemudian mengancam korban, pura-pura mengambil senjata tajam, kemudian
Setelah itu langsung mengambil tas korban yang berisi HP. Usai membekuk pelaku, keduanya digiring ke Polsek Taman Larea, Kota Makassar untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Beralih ke informasi lain, pemudik Lebaran Idul Adha dari Kalimantan kembali memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Pemudik yang hendak berlebaran Idul Adha di kampung halaman itu tiba menggunakan KM Adita dari Kalimantan Timur dan KM Thalia dari Kalimantan Utara. Ribuan penumpang arus mudik Idul Adha tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Jumat lalu. Bahkan padatnya penumpang membuat sebagian penumpang tidak kebagian tempat selama dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Parepare. Mudik Idul Adha juga bertepatan dengan musim liburan anak sekolah, sehingga dimanfaatkan masyarakat pulang ke kampung halaman. Sementara itu, puncak pergerakan penumpang pada libur perayaan Idul Adha di Bandara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros mengalami peningkatan signifikan dari tahun kemarin. Berdasarkan data pengelola bandara, jumlah penumpang pada Jumat lalu tembus di angka 30 ribuan orang. Adapun tujuan arus mudik momen Idul Adha ini masih didominasi tujuan Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Seekor sapi jantan berbobot diperkirakan hampir 200 kg mengamuk dan berlarian di area lahan kosong saat hendak ditangkap di Kota Makassar. Sementara itu pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Diduga mengalami stres, seekor sapi kurban jenis sapi Bali dengan bobot sekitar 200 kg di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar mengamuk saat lepas dari tali pengikatnya. Penangkapan berlangsung dramatis dan sempat terjadi kejar-kejaran hingga ke halaman salah satu gedung bangunan kosong. Sulitnya upaya penangkapan membuat sapi yang hendak dijadikan hewan kurban oleh pemiliknya tersebut menyeruduk dua warga. Sementara pemerintah daerah Kabupaten Maros melakukan pemeriksaan hewan kurban yang akan disembelih pada perayaan Idul Adha. Satu persatu hewan kurban seperti sapi milik peternak dilakukan pemeriksaan pada mulut dan kuku, serta pemeriksaan antemortem guna memastikan hewan kurban ini layak dikonsumsi. Dari ratusan ekor sapi kurban yang telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas di 14 kecamatan, belum ditemukan adanya indikasi yang mengarah pada penyakit mulut dan kuku serta penyakit lainnya. Pemeriksaan gigi dan pengecekan surat keterangan kesehatan hewan sapi yang dijual pedagang hewan kurban di Kota Parepare juga dilakukan dokter hewan Dinas Pertanian, Kelautan dan Peternakan Kamis lalu. Pemeriksaan gigi seri sapi yang dijual itu guna mengetahui usia sapi layak tidaknya untuk dikurbankan. Tak hanya di Kota Parepare, Dinas Pertanian dan Peternakan Pangkep langsung menyambangi sejumlah peternakan sapi di Kecamatan Pangkajene dan Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep Jumat lalu. Dengan membawa dokter hewan, dinas terkait terus berupaya mengantisipasi adanya sapi yang sakit namun dijual oleh peternaknya. Satu persatu sapi diperiksa itu menyasar pada mulut serta liur sapi. Selain mendatangi peternakan sapi, petugas juga menyasar rumah pemotongan sapi. Hal itu dilakukan guna memeriksa dokumen resmi sapi yang telah masuk dalam rumah pemotongan. Tim Liputan melaporkan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Makassar dan Kota Parepare meroket naik. Kenaikan harga disebabkan pasokan petani berkurang sementara permintaan pembeli meningkat ketika momen Idul Adha. Pasar murah pun digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako murah. Suasana di Pasar Sentral Bulukumba pada Jumat lalu nampak sepi pembeli. Menurunnya daya beli masyarakat dipengaruhi harga sembako yang melonjak naik. Kenaikan signifikan itu terjadi pada cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, hingga sayur mayur. Harga cabai besar kini dibanderol dengan harga Rp40.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya Rp25.000 per kilogramnya. Bawang merah juga mengikuti harga cabai, yakni Rp40.000 dari harga Rp25.000 per kilogramnya. Bawang putih naik Rp10.000 menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Untuk tomat, harganya naik 3 kali lipat menjadi Rp30.000 per kilogramnya.
Menurut pedagang, naiknya harga sembako ini karena kurang pasokan dari petani, sementara permintaan meningkat ketika momen Idul Adha. Karena mau Lebaran Idul Adha, Dik. Naik semua barang. Setiap mau Lebaran begitu, Bu, Dik? Naik semua, Dik. Kira-kira masih naik ini, Bu? Masih naik ini lagi. Biasanya begitu, Dik? Iya. Sementara warga antre sembako murah berlangsung sejak Jumat siang hingga sore di halaman kantor Kecamatan Bontowala, Kota Makassar. Ratusan warga memadati antrean dan menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Makassar. Warga rela antre demi mendapatkan paket sembako murah berisi beras 5 kg, terigu 1 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, dan kental manis kemasan kaleng seharga Rp65.000. 65.000. 65.000. Itu dapat apa saja, Bu? Dia dapat beras 5 kilo, Iya. terigu 1 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 liter sama susu 1 kaleng. Iya. Kalau dibanding harga luar dengan harga sini bagaimana itu, Bu, harganya? Jauh beda, Pak, jauh. Oh, sangat murah di sini, Iya, Bu. sangat murah. Kalau dibanding pasar sama sini murah atau bagaimana? Murah. Itu murah, Bu. Berarti sangat membantu ya, Bu. Bantu warga lah. Iya. Untuk mendapatkan paket sembako murah ini, warga harus membawa KTP dan fotokopi KK sebagai persyaratan. Apa persyaratannya? Itu kita minta data dari kecamatan kelurahan turun ke bawah. Iya. Itu untuk dapat paket ini, Bu, harga Bu bayar berapa, Pak? Dia cuma bayar 65.000. Total 4.000 paket sembako murah telah dibagikan kepada warga di 4 kecamatan di Kota Makassar. Di Kota Parepare, pemerintah melakukan inspeksi mendadak sidak terhadap sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lakesi Jumat lalu. Dalam sidak itu, kenaikan harga terjadi pada bumbu dapur seperti cabai. Kenaikan itu disebabkan karena faktor fluktuasi harga karena permintaan pembeli. Iya, memang kita sudah bersiap dengan melakukan intervensi apakah dari Bulog, iya, gerakan pangan murah itu adalah strategi yang dilakukan pemerintah kota dalam rangka mengendalikan inflasi. Harga cabai kecil dan besar di kisaran Rp35.000 per kilogram, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Bawang merah dan bawang putih berkisar Rp45.000 per kilogram, sementara harga telur ayam buras antara Rp45 hingga Rp55.000 per rak tergantung ukuran telur, dan beras SPHP di harga Rp62.000 untuk 5 kg. Tim Liputan melaporkan.